Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas LC10 Business Creation BINUS University at Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi laporan kami pada mata kuliah Marketing Management dalam pengerjaan UAS. Nah, perkenalkan nama saya Nursada Emil Kotima dan kedua rekan saya yaitu Deborah Ardia Gerin dan juga Dea Cynthia Era Rahmawati. Untuk laporannya sendiri, kami mulai dari chapter pertama, yaitu tentang introduction. Nah, yang pertama di sini ada company background, di mana sebagian besar masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, yang sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembelian berbagai produk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, khususnya adalah produk kosmetik. Dengan adanya permasalahan ini, kami itu ingin merencanakan ide bisnis baru yang berupa kosmetik custom, di mana customer mampu mendesain kosmetik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, yang tentunya didampingi dengan layanan konsultasi bersama tenaga ahli, yaitu dokter spesialis kulit, untuk mengatasi jenis kulit mereka dan mampu mendapatkan produk yang sesuai dengan kondisi kulit sekaligus produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada environment analysis. Yang pertama kita lihat dari sudut pandang politik. Jadi keberadaan dan keberlanjutan bisnis dapat dikatakan kompetitif karena adanya dukungan dari pemerintah, dalam ini adalah Kemenperin, yaitu mendukung kemajuan dan perkembangan industri kosmetik lokal di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah economic analysis, di mana hal ini berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Karena menurut pemerintah, daya beli masyarakat terhadap produk kosmetik ini semakin meningkat, jadi hal ini juga berdampak bagus terhadap bisnis kami. Yang ketiga yaitu dari sisi sosial, di mana hal ini di Indonesia sendiri kebanyakan atau mayoritas penduduknya beragama Muslim, yang mana apabila produk yang kami hasilkan itu sudah memiliki label halal dan tidak menggunakan hewan percobaan, maka hal ini juga menjadi dapat membantu memulihkan perekonomian kami sebagai pengusaha kosmetik, dan juga hal ini juga dapat diterima oleh masyarakat tentunya karena adanya produk yang halal kemudian juga tidak menggunakan hewan percobaan itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu hal ini tentunya menambah percaya diri di lingkungan sosial bagi mereka. Nah, yang keempat yaitu ada teknologi analisis, di mana berhubungan erat dengan saluran atau channel penjualan produk kosmetik custom kami. Karena adanya teknologi yang kian meningkat, kemudian kami ingin menambah channel kami dalam website pribadi perusahaan kami, sehingga hal ini juga dapat memacu perkembangan industri dalam bisnis kami. Selanjutnya yaitu ada ekologi analisis, di mana hal ini berhubungan erat dengan limbah kosmetik. Apabila berhubungan erat dengan limbah kosmetik, maka bisnis kami dapat mendukung ekologi analisis, di mana produk kami ini kan custom ya istilahnya. Nah, ketika produk kami custom, maka kan tidak akan membuat atau menghasilkan banyak limbah kosmetik seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah bukan yang terakhir, selanjutnya yaitu adalah legal environment analysis, di mana kualitas dan standarisasi mutu atas produk kosmetik ini sudah dipermudah oleh pemerintah, sehingga kami dalam hal ini juga mempengaruhi bisnis kami seperti itu. Selanjutnya yaitu ada STP analysis, di mana yang pertama adalah segmentation. Yang pertama, kami membaginya dalam kelompok demografis, di mana yaitu ada perempuan berusia 16 sampai 30 tahun. Karakteristiknya adalah mereka menyukai dandan karena perempuan dan juga lebih percaya diri akan penampilan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah psikografis, di mana orang yang lebih menyukai kosmetik dengan kriteria-kriteria tertentu. Karakteristiknya adalah mereka orang yang pemilih. Yang ketiga yaitu ada geografis, di mana hal ini adalah
lokasinya berada di kota-kota besar di Indonesia, yang mana masyarakat dengan yang berada di lokasi besar di Indonesia tentunya mereka kehidupannya jauh lebih modern dan juga konsumtif. Kemudian yang terakhir yaitu behavioral, di mana di sini adalah orang yang menyukai berbelanja offline dan orang yang menyukai perawatan kulit. Karakteristiknya adalah mereka itu suka atau melihat-lihat terlebih dahulu barang apa yang akan mereka beli. Dan juga karakteristik untuk orang yang menyukai perawatan kulit adalah mereka menyukai karakteristik mereka adalah lebih suka atau cenderung membeli banyak produk-produk kosmetik seperti itu. Nah, yang kedua adalah targeting. Jadi target market yang kami tuju dalam hal ini adalah semua kelompok segmen yang tadi sudah ada di segmentasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisnis kami ini kan tergolong baru dan juga setiap customer itu bisa custom terhadap produk kami. Nah, sehingga kami dapat memenuhi segala permintaan dari masing-masing customer seperti itu. Dan kemudian adapun targeting strategi yang kami gunakan yaitu adalah differentiation. Kenapa kita menggunakan differentiation? Karena produk kami ini bisa dibilang unik karena tidak ada produk-produk di luar sana yang memberikan pelayanan itu secara custom terhadap produk kosmetik seperti itu. Dan kemudian untuk positioning-nya sendiri, kami yaitu menawarkan produk kosmetik di mana customer dapat memesan sesuai keinginan dan kebutuhan didampingi dengan jasa konsultasi bersama tenaga ahli. Hal ini sangat jarang kita temui pada produk-produk bisnis kosmetik lain di Indonesia. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang marketing strategis. Merek kami rencanakan pada bisnis kosmetik custom. Ini adalah Mom Beauty. Mom itu sendiri adalah kepanjangan dari Make Your Own Makeup atau buat make upmu sendiri. Dia mempresentasikan produk kosmetik custom di mana customer dapat membuat atau mendesain kosmetik atau make up sendiri. Dan saya mau menjelaskan terlebih lagi, kalau MOM itu kalau misalnya di bahasa Inggris itu kan berarti mom atau ibu. Nah, kita itu dengan kata lain itu kita ingin memberikan yang terbaik dan mendukung setiap customer untuk membuat produk kosmetik untuk mereka sendiri. Selanjutnya, ini berupa produk kami. Yang pertama yang di sebelah sini ada loose powder, terus ini ada blush on, terus ada foundation, lalu ada eyeshadow, lalu ada lipstick. Dan warna-warna ini semuanya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan customer. Lalu kita juga ada menyediakan jasa konsultasi dengan dermatologi kosmetik dan dokter spesialis kulit. Selanjutnya ini ada pricing strategis. Pricing strategi kami yang rencanakan yaitu bisnis kosmetik custom dengan merek MOM Beauty adalah kombinasi dari cost plus based on cost dan penetration pricing new product pricing. Kami memakai ini karena kosmetik custom ini di mana biaya unitnya tidak selalu sama, sehingga dapat menyesuaikan beberapa keuntungan yang hendak dicapai bagi bisnis itu sendiri. Lalu, ini ada place strategi ini, yaitu e-commerce. Alasan digunakannya e-commerce itu karena channel ini berupa channel besar karena berkembangnya yang sangat pesat. Lalu ada sosial media marketing. Alasan kami menggunakan sosial media dan tidak dipungkiri karena keeksistensinya sehingga potensial untuk dijadikan sebagai salah satu strategi kami dalam strategi. Oh ya, ketinggalan ini adalah press list penawaran produk kami yang harganya itu dari 35.000 sampai 260.000. Dan ini harga ini kami sesuaikan dengan ingredients-nya
dan sesuai kebutuhannya. Jadi setiap produk itu nanti beda-beda harganya. Dan ini logo kami. Selanjutnya ada chapter 3 tentang Integrated Marketing Communication Plan. Yang pertama ada marketing objektif. Terdapat 3 objek. Yang pertama ada increase brand awareness dengan tolak ukur jumlah followers Instagram dan TikTok yang mampu meningkatkan brand awareness dengan meningkatkan kepercayaan customer dan mampu mencapai 10.000 followers aktif Instagram dan TikTok dalam waktu 3 bulan pertama. Yang kedua ada increase customer loyalty dengan tolak ukur jumlah customer baru yang mampu mendorong customer untuk menggunakan jasa konsultasi kami melalui event yang ada serta mampu menambah minimal 25 customer baru dalam waktu 5 hari. Yang ketiga ada increase purchasing product dengan tolak ukur jumlah penjualan yang mampu mencapai 5.000 produk dalam kurun waktu 2-3 tahun. Selanjutnya ada promotion strategi. Dalam melakukan promotion strategi diperlukan jenis bauran atau bentuk pendekatan promosi yang disesuaikan dengan bagaimana dan apa yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Berikut merupakan jenis bauran yang akan kami gunakan. Yang pertama ada advertising. Kami mengamati bahwa advertising masih menjadi salah satu komunikasi yang efektif untuk digunakan dan kelayakannya untuk generasi muda yang mana target audiens dan customer kami juga merupakan perempuan berusia 16-35 tahun. Yang kedua ada event atau experience. Kami melihat bahwa generasi muda saat ini menyukai berbagai event yang cenderung mencerminkan kesukaan mereka atau yang cenderung membuat mereka senang. Yang ketiga ada direct marketing. Dengan mengikuti perkembangan iptek yang ada, direct marketing merupakan salah satu bentuk komunikasi marketing yang terbaik pada saat ini. Karena mengingat segala sesuatu aktivitas yang dilakukan saat ini dilakukan secara online. Berikut merupakan beberapa contoh desain konten promosi kami. Berdasarkan ketiga konten ini, kami memberikan kesan yang sama pada masyarakat, yaitu make your own makeup. Di sisi lain, pemilihan media yang kami gunakan, yang digunakan juga menjadi kunci penting dalam promosi strategi. Yang pertama ada billboard sebagai channel advertising. Hal ini menjadi lebih menguntungkan bagi bisnis kami karena rata-rata generasi muda yang termasuk dalam usia produktif lebih banyak kegiatan dan sering bermobilisasi, sehingga dengan memasang billboard kami lebih berpotensi pula untuk dilihat oleh target audiens kami. Yang kedua ada event sponsorship sebagai channel event atau experience. Dengan tampil pada event sponsorship seputar dunia kosmetik dan kecantikan, hal ini dapat mengangkat citra dan brand awareness bahwa kosmetik custom ini ada dan bersungguh-sungguh dalam bisnis kosmetiknya, serta sangat mungkin untuk dikenal lebih luas pada pasarnya. Yang ketiga ada sosial media sebagai channel direct marketing. Sosial media sendiri, khususnya Instagram dan TikTok, menjadi media sosial yang cukup eksis di kalangan generasi muda saat ini. Di sisi lain, perempuan juga dapat dinilai lebih narsis pada dunia sosial media. Mereka dibandingkan laki-laki. Melihat keduanya berkaitan erat dengan target audiens atau customer kami, maka kami menilai bahwa sosial media merupakan kunci utama kami
dalam kegiatan IMC kali ini.